Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh belajar dari firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita merenungkan firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Hati kami siap untuk kembali dikuatkan oleh firman-Mu sebelum kami melakukan segala kesibukan kami. Berbicara kepada kami dan kami siap menjadi pelaku firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan renungan firman Tuhan hari ini kita ambil dalam Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita baca sekali lagi. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Saudara, kitab Mazmur adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Raja Daud dengan bahasa yang penuh hiasan. Hiasan-hiasan ini membuat makna setiap kata itu banyak sekali maknanya. Dan saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur ini, di sini katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita. Tentunya pelita itu adalah satu penerangan, satu alat penerangan yang kita butuhkan pada waktu kita berjalan dalam kegelapan. Tetapi bahasa hiasan yang dipakai Daud bukan berarti kitab ini kita pakai sebagai center untuk bisa memberi kita penerangan selagi kita jalan dalam kegelapan. Tapi yang dimaksud dalam ayat yang ditulis oleh Daud, bahwa firman Tuhan itu adalah menjadi petunjuk apabila kita menghadapi jalan buntu dalam kehidupan ini. Apabila kita membutuhkan bimbingan, apabila kita membutuhkan hikmat, maka firman Tuhan itu adalah jawaban bagi kebutuhan kita. Saudara, ada salah satu kisah seorang bisnismen. Dia adalah anak Tuhan yang setia melayani Tuhan, memiliki posisi yang tinggi di satu perusahaan. Suatu hari dia menghadiri meeting di hadapan para investor dan para petinggi-petinggi perusahaan tersebut. Tugas dia adalah memberikan presentasi, menjelaskan tentang performa perusahaan selama 1 tahun ke belakang. Penting dia memberikan satu presentasi yang menarik, presentasi yang mudah dimengerti, supaya setiap shareholder dapat memahami keuntungan yang sudah dia capai. Dan kemudian setelah meeting itu selesai, para peserta meeting, terlebih teman-temannya, kagum melihat apa yang sudah ditampilkan oleh bisnismen tersebut. Kemudian dia bertanya, persiapan apa yang Anda lakukan sehingga Anda begitu menguasai materi demi materi, bahkan setiap detail yang ada di dalam presentasi tersebut? Apa yang Anda siapkan? Mungkin Anda bisa membagi tips kepada kami semua. Kemudian secara simpel dia menjawab, apa yang saya siapkan itu kurang lebih sama dengan apa yang saudara-saudara sekalian siapkan. Saya tidak menyiapkan secara khusus. Saya tidak memiliki persiapan yang berbeda dengan apa yang saudara kerjakan. Hanya saja sebelum saya keluar dari rumah saya dan sebelum saya menghadiri meeting ini, terlebih dahulu saya membaca Alkitab yang saya punya. Karena saya meyakini pada waktu saya membaca Alkitab ini memberikan saya hikmat, memberikan saya kemampuan untuk saya dapat berkata-kata dengan baik, memberi saya kepercayaan diri bahwa apa yang saya ucapkan itu memiliki kuasa sehingga orang-orang boleh mendengar dan menyimak apa yang saya katakan. Saudara, luar biasa apa yang disaksikan oleh bilioner tersebut. Karena persiapan apapun yang dia miliki, tapi kalau tidak diakhiri dengan pembacaan firman Tuhan, maka dia meyakini yang dia siapkan itu adalah sia-sia. Apa yang dia siapkan itu tidak akan menjadi kegunaan bagi orang yang menghadiri pertemuan tersebut. Maka dapat kita artikan bahwa firman Tuhan
bagi billionaire ini adalah pelita dan terang yang sangat dia butuhkan pada waktu dia berjalan di dalam meeting tersebut. Karena dia percaya tanpa firman Allah semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara, firman Allah itu mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita dalam segala hal, bahkan dalam banyak hal. Sebagai contoh, apabila kita rajin merenungkan dan membaca firman Allah, maka kita akan mendapatkan arti kasih yang sesungguhnya. Kita akan memahami apa itu kasih dan pengorbanan, karena kita bisa belajar dari teladan Yesus Kristus. Dan kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran apabila kita meyakini dan merenungkan firman itu. Itulah sebabnya mengapa setiap orang percaya yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan sama halnya seperti orang yang hidup dan berjalan di dalam kegelapan. Artinya, orang yang hidup di dalam kegelapan tidak ada terang yang dapat menerangi jalan hidupnya. Apabila dia tidak dapat menerangi jalan hidupnya, maka dia juga tidak dapat menerangi hidup orang lain. Dampak dari hidup di dalam kegelapan adalah apapun yang diperbuatnya bukanlah kebenaran yang Allah kehendaki. Apapun yang diucapkan, apapun yang dia lakukan tidak akan menjadi berkat bagi orang. Dan tentunya ini akan berdampak pada masa depan dia di hidup yang penuh kekekalan. Di dalam Nehemia 8 ayat 2-3 berbunyi demikian. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat ketiga. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Melalui kisah ini kita belajar bahwa Ezra mendorong agar setiap umat membaca dan memahami firman Tuhan secara langsung, bukan melalui kitab tafsir. Karena Alkitab atau kitab suci tidak dapat digantikan oleh buku-buku tafsir atau buku renungan manapun. Karena kitab Taurat atau kitab firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, itu jauh lebih bermakna dan berkuasa dari segala macam buku renungan yang kita temukan. Pada saat Ezra membuka kitab Taurat Musa, umat kemudian berdiri. Bahkan ketika Ezra membacakan firman Tuhan, umat menyambutnya dengan kata amin sambil mengangkat tangan, lalu berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Karena mereka tahu pada waktu firman dibacakan, mereka sesungguhnya bukan mendengar suara Ezra, tetapi mereka mendengar pengajaran dan suara Allah sendiri. Mereka sedang menikmati perkataan Tuhan secara langsung. Firman Tuhan adalah firman yang penuh kuasa. Dan apabila kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka yakinlah saudara, yang kita baca, firman yang kita baca tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melalui firman yang kita baca, kita menghayati kehadiran Tuhan yang mampu mencelikan mata kita, menjernihkan hati, meringankan tangan, menguatkan kaki, dan memberikan pengharapan untuk meraih masa depan. Jadi firman yang kita baca setiap hari itu bukan hanya kegiatan membaca, seperti halnya kita membaca buku pendidikan, tidak. Tapi ini merupakan komitmen kita, kegiatan rohani kita yang kita baca untuk membakar roh kita, untuk kembali meningkatkan semangat kita bersekutu dengan Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab, melalui renungan Alkitab yang kita baca, kita dipertemukan dengan Tuhan sendiri di dalam Kristus Yesus.
Kita diberikan 24 jam dalam satu hari untuk bisa menikmati hidup. Pertanyaan yang saya mau ajukan, berapa jam yang saudara sisihkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Berapa lama saudara memiliki waktu untuk saudara bisa merenungkan, duduk diam, dan mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya? Kalau saudara belum memiliki waktu, maka melalui firman yang kita dengar pagi hari ini, mari kita sisihkan waktu untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar itu adalah menjadi pelita bagi kehidupan kami. Firman yang kami dengar itu menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Memberikan kami hikmat, memberikan kami nasihat pada waktu kami mengalami jalan buntu. Pada waktu kami memerlukan Engkau. Pada waktu kami ditinggal oleh teman-teman kami. Tapi kami tidak pernah merasa sendiri. Karena Engkau melalui firman-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau tanamkan firman ini dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus memberi pengertian kepada setiap umat Tuhan yang mendengar doa pagi ini melalui media YouTube dan media lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas saudara di hari ini. Haleluya.